Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bihormatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihormatihim. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Idza fatahalaka ya. Halaman 9. Ya. Idza fataha in dalem nalikane buka sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Idza fataha in dalem nalikane buka sapa Allah laka maring sira wijhatan ing arah-arah minat ta'arufi saking ma'rifat billah. Minat ta'arufi saking ma'rifat billah. Fala tubali mongko aja merduli sapa sira ma'aha serta wijha. Anna pola karena setune kidike apa amaluka amal sira. Fa innahu mongko setune Allah iku ma fataha ora buka sapa Allah ha ing wijhah laka maring sira illa wa huwa halih utawi Allah iku yuridu ngarepaken sapa Allah ayat arrafa ing ngawruhaken sapa Allah ilaika maring sira. Alam ta'lam ana ta ora weruh sapa sira ana ta'arufa ing setune makrifat billah. Wa utawi ta'aruf iku mauriduhu gon tumekane ta'aruf iku alaika ing atase sira. Wala malulan utawi pira-pira amal iku angta utawi sira iku minha lafadznya mim nunha ya iku minha setengah saking ta'aruf terus alaiha ilaiha. Hah? Apa? Hurufnya apa itu? Lam. Lam. Terus? Ya. Ha. Ada alifnya sebelum lam? Ada. Hah? Ada. Iku ilahiyan. Bangsa kepangeranan. Ilahi maring Allah. Jadi kalau nyoret itu jangan besar-besar, takutnya lafadznya nggak kelihatan. Ya. Kayak saya ini coretannya ketutupan lafadz. Wa ina malan iku endi-endine perkara tuh dihi kang nuduhaken ing sira sapa Allah ilahi maring Allah mimas tasing perkara huwa utawi ma iku mauriduhu gon tumekane Allah alaika ing atase sira. Jadi kalau nggak diterangin ya bingung. Udah mau bahasa Arab, terus nyoretnya nyoret bahasa Jawa, wis repot. Yang nggak bawa kitab, yang bukan anak pondok ya bingung. Makanya tak terangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Idza fatahalaka wijah minat ta'aruf fala tubali ma'ha. Anaqala amaluka fa innahu ma fataha laka illa
wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Jadi ketika makrifat ini dibukakan sama Allah, jika kamu mendapatkan makrifat, jangan kamu tanyakan amal kamu yang sedikit itu. Karena makrifatnya Allah itu gak butuh alasan. Artinya gini, makrifatnya Allah itu datang karena Allah ingin mengendalikan atau ingin mengenalkan, ya, ingin mengenalkannya kepada kamu. Makrifatnya seperti apa? Contoh gampangnya gini, kamu sering seperti kalau lagi sendiri ya, kalau lagi imannya naik ya, sering ngelamun, sering uzlah, itu seolah-olah lagi ngelihat Allah, atau seolah-olah Allah lagi dilihat kamu, atau kamu ngelihat Allah, atau Allah lihat kamu lah. Tajalinya itu kerasa. Kamu merasa lagi dilihat Allah, kamu merasa lagi didengar Allah. Itu namanya makrifat. Paham? Kenal, tahu dengan asma-asma atau sifat-sifatnya Allah. Allah itu zat yang sami'un basiru, maha melihat, maha mendengar, ya. Ketika marifat itu datang, jangan kamu tanyakan amal kamu yang sedikit, kok bisa datang? Karena datangnya marifat ini karena Allah ingin mengenalkannya, sifat-sifatnya kepada kamu. Dan Allah lagi pengen kenalin Allah itu. Dibuat ya biasanya itu yang banyak-banyak masalah tuh. Itu tajalinya tajam tuh. Kayak jenis J itu semakin banyak hutang, semakin banyak masalah, semakin dekat dengan Allah. Giliran kayak gitu pasrah ke Allah. Karena udah nggak ada lagi atau nggak ada cara makhluk untuk menyelesaikannya. Akhirnya jalan satu-satunya balik lagi ke Allah. Jangan nunggu diadab. Jangan nunggu diingatkan dengan masalah. Biasa kan gitu. Ya, umumnya orang awam itu ya. Dia ke Allahnya itu di waktu yang tertentu, di saat banyak masalah, bener-bener yang lainnya udah nggak peduli segala apa, itu baru ingat Allah. Jangan nunggu digitukan sama Allah, Pak. Jadi kadang juga ada marifatnya Allah itu yang nggak kamu ketahui. Marifatnya itu datang secara tiba-tiba atau secara contoh kamu lagi naik imannya lah hari ini. Kamu habis ngaji di sini terus mau wirid segala apa, terus dagangnya juga sambil nungguin yang beli, kamu zikir subhanallah, itu kan tandanya marifatnya Allah ada di hati kamu. Itu tandanya Allah lagi mengenalkan sifat-sifatnya kepada kamu. Ya artinya kamu ada kedekatan. Nah ini harus disibukkan dengan amal-amal. Teruskan. Harus sibuk. Harus semakin sibuk beramal soleh. Ketika ini sudah datang di hati. Sering kan? Ya yang bikin lengah kan gara-gara nggak punya ilmu itu, nggak punya pengetahuan. Akhirnya datang terus hilang lagi, hilang lagi, nggak ngerti. Kalau sekarang ini ngerti, harus ngerti. Jadi ketika datang itu ya makrifatnya Allah, kamu harus justru malah harus tambah sibuk beramal soleh. Yang biasa kamu habis sholat maghrib taruh sejadah, ini ya minimal lah baca Quran atau wiridan yang biasa 100 ya tambahin 200 istighfarnya. Ya Bang. Lalu ini pendapat saya pribadi. Menurut saya itu, saya sangat yakin, sangat ngefans, sangat benar-benar cinta sama ikan. Jadi saya sangat akur sekali, sangat setuju dengan ucapannya Abu Hasan Sadali. Yang mana orang soleh yang tanpa ilmu, itu biasanya punya sisi gelap. Tak ulangi lagi, orang soleh yang gak punya ilmu, soleh yang gak mondok, gak apa itu kan soleh gak ada ilmu ya, khusyuk ya. Itu biasanya punya sisi gelap. Yang mana sisi gelapnya ini merugikan Islam. Jadi kalau kaidah di hikam itu, kebaikan ini akan tetap baik sampai yaumil kiamah. Kebaikan ini akan tetap baik hingga kapanpun. Mau siapapun yang melakukannya, ini akan tetap baik. Ya. Tak kasih contoh. Orang soleh yang punya sisi gelap, yang nggak punya ilmu nih. Jadi orang soleh yang nggak punya ilmu itu
biasa berpikir gini. Yang diingat-ingat itu dosa masa lalunya. Jadi yang diingat-ingat itu dosanya. Sampai dia untuk berkontribusi ke Islam itu gak berani. Karena dengan beralasan bahwasannya dia masih kotor. Misalkan kamu punya adik kamu suka bawain cewek ke rumah, suka mabuk-mabukan depan rumah. Tak tegur, kamu kenapa? Gak kamu marahin tuh adik kamu. Saya ini juga doyan. Saya nggak enak kalau ngomongin. Saya juga masih kotor. Saya nggak enak. Ini yang bikin rugi Islam itu ini orang-orang soleh-soleh kayak gini. Yang diingat-ingat dosanya. Masa lalu. Padahal kebaikan ini akan tetap baik. Ya ngomongin aja. Jangan gitu dong. Kayaknya nggak cocok. Kita punya tradisi depan rumah mabok, terus rumah kita dipakai zina, itu kayak orang tua kita juga nggak setuju kayaknya. Punya tradisi kayak gitu. Omong-omong kan. Meskipun nanti biasanya yang suka kayak gitu congor-congornya itu congor-congor gak baik. Susah lo ngomong doang bisa. Ya udah biarkan. Emang itu udah dosa dari dulu, dari zaman jahiliyah juga yang kayak gitu ada tukang-tukang atau mulut-mulut yang jelek itu biarin. Yang penting saya menyampaikan kebaikan. Jadi kamu berani tak melarang Jablay nggak sholat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Pak. Banding. Ini duduk banding sini banding. Itu jab aja nih sini jab. Wah. Duduk aja lah. Aduh, tempatnya kecil. Mohon maaf. Perlu dimaklum enggak? Sok mah. Tuh Pak. Banding. Ini dia. Kita Pak itu banding yang ganteng. Airnya. Jadi kita ulangin lagi ya, kebaikan ini akan tetap baik sampai kapanpun. Kebaikan ini akan tetap baik sampai kapanpun. Nah, orang soleh yang nggak punya ilmu itu menurut hikam, menurut kitab ini, menurut Abu Hasyim Sadili. Orang soleh yang tanpa ilmu itu pasti punya sisi gelap. Karena orang soleh ini yang selalu dilihatnya itu adalah dosa-dosanya atau dosa-dosa masa lalunya, sehingga disuruh kontribusi ke Islam dia merasa kotor. Padahal mah kata abah saya, maling itu ya Jablay lah. Jablay kalau suruh ngisi kamar mandi itu kamar mandi masjid, ngisi kolam, Jablay disuruh ngisi itu, ya tetap penuh. Ya tetap bisa penuh. Artinya apa? Artinya tetap dihitung amal. Ya, punya anak cewek, anaknya suka dibawa sama cowok. Bapak kenapa nggak tegur? Saya dulu juga gitu, nggak enak saya kalau saya juga pernah muda, saya nggak enak kalau ngelarang. Ya ini Islam rugi tuh di situ tuh, di orang-orang itu. Yang diingat-ingat masa lalunya, dosa-dosa masa lalu. Padahal itu semua sudah dihapus. Padahal itu dosa-dosanya sudah dihapus. Itu gak boleh. Kita ini harus berkontribusi kepada Islam, harus. Dan dengan kaidah kitab ini, yaitu kebaikan ini akan tetap baik sampai kapanpun, mau siapapun yang melakukannya. Kalau misalkan kebaikan ini atau pengajian ini hanya untuk orang-orang yang suci, berarti orang-orang ujub dong. Orang merasa suci kan orang yang ujub, orang saya pasek, saya kayaknya nggak pantas. Kamu sono ikut gotong royong masjid, nggak, saya masih kotor.
Nah ini nih, Islam rugi nih sama orang kayak gini. Soleh tanpa ilmu. Ya harusnya kebaikan ini akan tetap baik. Ya lakukan saja. Kalau kata Abu Hasan Sadili, dengan kaidah ini, satu kaidah ini saja, ini bisa jadi wali, Mang. Ya, kehidupan kita memakai cara ini bisa jadi wali. Simple. Jadi banyaknya orang soleh yang tanpa ilmu itu selalu memandang dirinya kotor sampai dia nggak berani berkontribusi ke Islam. Ini yang rugi Islamnya. Makanya sekarang nih banyak ahli maksiat kumpul kebo pinggir jalan. Tukang mabok di pinggir jalan itu dibiarin. Semakin baik. Kenapa gak kamu tegur? Saya juga mantan kayak gitu. Saya nggak enak. Bagaimana? Ya ini nih, salahnya di sini. Atau tak kasih contoh gini, ada anak kecil mau ketabrak. Lalu di situ yang ada cuman preman. Preman ahli maksiat, pokoknya banyak dosa lah dia itu, nggak jelas lah hidupnya. Lalu kamu berani tak melarang preman itu untuk menolong anak kecil yang mau ditabrak itu? Berani? Pasti enggak kan? Kamu jangan nolongin. Yang boleh nolongin ustadz-ustadz, kiai-kiai, santri-santri. Khusus orang-orang yang bersih yang harus nolongin. Ya mati itu anak. Paham? Kebaikan ini akan tetap baik sampai kapanpun. Mau siapapun. Mau itu tukang zina. Apa kamu berani tak melarang jablay sholat? Kamu nggak boleh sholat, kamu kan kerjanya didugem. Berani tak kamu? Tapi ini kebaikan ini hak semua orang. Ini boleh dilakukan siapapun. Ya, yang bikin maksiat di mana-mana, zina di mana-mana ini gara-gara gak pakai kaidah ini. Selalu ingat masa lalu, dosa masa lalunya. Kenapa gak kamu larang tuh anak kamu pacaran? Enggak, orang saya dulu pernah pacaran. Saya juga banyak dosa, saya juga gini-gini tuh. Terus banyak alasan. Itu gak boleh. Makanya di mana-mana kumpul kebo, di mana-mana mabok ya. Nah, orang-orang solehnya ini gak mau berkontribusi di Islam, gak mau urun di Islam. Itu bahaya. Harus. Jadi kebaikan itu harus diomong. Meskipun tukang zina yang ngomong segala itu harus. Karena gak pandang paham ya? Jadi ini juga salah satu cara Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. Ketika Nabi Adam itu disalahkan Nabi Musa, ya. Nabi Musa pernah mukasyafah, ya Allah, temukan saya dengan Nabi Adam. Saya mau mempertanyakan satu hal. Ya berhubung kekasihnya Allah ya diturutin. Nabi Musa itu mukasyafah, akhirnya bertemu dengan Nabi Adam, langsung itu negor kan Nabi Adam, ya bapak dari semua umat. Saya mau nanya, andaikan dulu bapak nggak bikin salah, kita ini nggak perlu repot bikin amal soleh. Yang mana hidup di dunia ada hutang, ketemu masalah, ketemu yang ABC segala ribet. Andaikan bapak nggak bikin masalah, kita kan hidupnya di surga. Ya, kita hidup di surga, nggak perlu repot-repot bikin amal soleh. Protesnya Nabi Musa, emang ciri khasnya Nabi Musa itu. Nabinya Bani Israil, agak rewel. Terus Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa dengan dalil Sang Musa. Tak tanya sekarang, kira-kira kesalahan dengan takdirnya Allah itu duluan mana? Kesalahan saya dengan takdirnya Allah itu duluan mana? Duluan takdir. Kamu berani menyalahkan itu? Langsung diam seketika. Oh iya, bagaimanapun ini kehendaknya Allah. Tapi ingat, iman hakul yakin, hakul yakin ya. Iman hakul yakin ini adalah landasannya dengan iman qada-qadar. Ya, qada-qadar itu baik buruk dari Allah. Tapi sing ada ini. Setan talbisul iblis itu bisa nyamarin. Baik buruk itu dari Allah. Yang sholat ini kan baik, yang ngaji ini kan baik. Terus yang dugem-dugem, yang mabuk-mabukan zina itu juga dari Allah. Awas, setan suka yang melesetin di sini. Hati-hati.
Kanjeng Nabi punya penawarnya. Gimana? Penawarnya gini, ya Allah, jika ada kebaikan ya Engkau yang mendatangkan, jika ada kejelekan ya Engkau yang menolaknya. Paham nggak? Tak ulangi lagi. Jika ada kebaikan, yaitu datangnya dari Allah. Jika ada kejelekan, yaitu datangnya dari Engkau. Jadi kamu bagaimanapun tuh harus ingkar, Mang. Kalau melihat yang gak benar-benar, meskipun itu dari Allah. Kamu sekarang nih lihat di pasar ada yang mabok. Kenapa gak kamu tegur? Itu dari Allah. Kenapa harus ditegur juga? Duh, kamu harus ditegur. Umpama gini, tak mainin logika. Kamar mandi itu pasti ada gotnya. Lalu Allah emang ikhlas redo tak kamu minum air got, kamu mandi di air got, kamu tidur di situ, memakai air itu, redo tak Allah? Padahal Allah juga yang membuat. Paham logikanya? Meskipun keburukan itu dari Allah, tapi kita harus ingkar, harus pakai syariat. Ini kan kelas hakikat, harus pakai syariat, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak baik, nyegah kejelekan. Ada yang ngejelek ya, dia harus dilarang lah, harus ingkar lah. Kita jangan setuju, meskipun itu dari Allah. Ngelawan ngelawan. Oh itu just nafsi. Jadi gini, kajian Nabi itu kan agama Islam itu kan nggak dipersulit, nggak bikin persulit. Jika kamu berani dengan main fisik, ya kamu main fisik. Jika nggak berani, ya kamu omongin. Main fisik nggak berani, ya kamu omongin. Dia omongin kamu ngomong juga nggak berani. Cukup kamu nggak cocok di hati, itu udah cukup. Ya kalau kamu berani main fisik ya, saya tak dukung karena jenis Sayyidina Umar itu udah hampir langka sekarang. Iya, asli jenis Sayyidina Umar itu hampir langka sekarang. Mantan preman, gagah di mana-mana ya, takutin, giliran tobat jadi Hello Kitty, ngepel di masjid, di musola. Loh enggak gitu. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab itu tetap premannya masih dipegang. Tetap. Tapi ini jalurnya jalur Allah sekarang. Kalau dulu kan kajian Nabi, syiar, ngaji kayak gini, itu nyumput-nyumput, Mang. Nyumput-nyumput. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, itu Islam ngaji ini terbuka. Karena apa? Sayyidina Umar ketika masuk Islam itu langsung ngedor-ngedor rumahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Ketok. Kamu ganggu Rasulullah, tak boleh. Satu lagi, ketok-ketok. Kamu ganggu Rasulullah, ketok. Bukan tak bunuh pokoknya kamu. Di Islam juga perlu orang kayak gini, Bang. Yang mana jenis sekarang itu hilang. Preman, jawara, gagah. Hilang tobat, ngepel di masjid, nungguan berkat. Aduh, itu kayak hilang selera. Harusnya itu diteruskan nih, teruskan. Tapi dengan membawa agama Islam. Dengan membawa agama Islam. Yang dulunya jalur setan nih, sekarang jalur Allah fisabilillah. Tetap wataknya itu harus ada. Kalau nggak kayak gitu nanti jadi minoritas loh, Mang. Artinya bisa ditindas. Sholat dipersulit. Ya, kita nggak mau kan? Makanya kita perlu kayak jenis atau seperti ulama tuh Habib Bahar, itu perlu yang kayak gitu. Habib Rizik perlu, Mang. Doa. Dan kita juga perlu yang dingin seperti Abdurti, itu udah bagus itu. Seperti Gus Dur, Syekh Khalil Bangkalan Madura. Kita perlu ya. Perlu yang kayak gitu perlu. Ada yang memakai mazhab Said Husain, ada yang memakai Said Hasan. Kalau kita ini sekarang kan Said Hasan. Said Hasan itu ya cucunya Kanjeng Nabi juga, anak dari Sayyidina Ali. Hasan Husain. Kalau yang Husain itu ya jalur-jalur ekstrim lah kita sebut. Ada yang tukang jamu, jual miras, jual anggur merah, hancurin. Bulan puasa ada yang buka warung, hancurin. Harus ada yang kayak gitu. Biar Islam ini terhormat, terpandang. Harus ada yang memakai Said Husain. Dan harus ada juga yang memakai Said Hasan. Neraka itu sulit, Bang. Kalau di Said Hasan, di madhab kita ini. Neraka itu sulit. Yang gampangnya itu surga. Tuh, kebalik kan? Seharusnya kan gampang neraka, susah surga.
Tapi enggak di madhab ini, di kitab ini, kitab hikam. Abah Uji juga ngaji ini hari Minggu. Syadiliyah ini. Torikohnya torikoh Syadiliyah. Torikoh yang paling mudah. Yang masuklah untuk jenis-jenis kayak gini kan masuklah. Yang sholatnya cuma kadang ingat, kadang enggak, ini masuk. Selalu dimaafkan karena dikenalin dengan sifat-sifatnya Allah. Nah sekarang gini di kitab ini, mau kamu punya dosa seperti apapun, sekelas Fir'aun pun, Fir'aun tuh kejam. Kalau nyiksa itu motong tangan, ya motong kaki. Jadi dia tuh kalau nyiksa orang tuh gak nanggung. Motong tangan, ya motong kaki. Misalkan tangan kiri yang dipotong, berarti kaki kanannya dipotong. Kalau tangan kanan yang dipotong, berarti kaki kirinya dipotong. Lalu itu habis itu disalib. Setelah itu dosa-dosanya masih banyak lagi, yang ngaku Tuhan segala apa. Sekelas itu, asal mau tobat, pasti diterima semua. Karena apa? Allah punya sifat Ghafur, yang mana rahmatnya ini luas. Kesalahan kita ini ketutup, bukan berarti kita menyepelekan kesalahan. Bukan berarti kita menyepelekan dosa. Bukan karena itu. Tapi karena Allah, rahmatnya ini luas, sangat luas. Sehingga bisa ke siapapun. Mau yang bertato, mau yang maksiat, mau yang tukang imamin masjid atau apa, semua kena rahmatnya Allah. Jadi dosa pasti diampuni, asal mau tobat sekelas Fir'aun pun pasti diterima. Nah saya sering ditanya sama orang-orang yang agak ragu sama Tuhan. Coba terangin ke saya tentang ketuhanan. Ini kan nggak kelihatan, Ini nggak kelihatan. Coba